Bentar lagi. Ini, hmm, Selamat pagi Pak Singgi. oh ya, pagi Pak Dwi. Ya. Oh iya, tadi saya yang WA Pak. Gimana? Oh ya, Oh, eh, jadi hari ini mohon maaf Pak Prisa masih belum bisa on cam, belum bisa itu juga on mic juga karena sedang ngawasi UTBK Pak. Jadi nanti dibantu sama saya dan Pak Sarkasi. Monggo baik Pak teman-teman Dwi. Ya, perhatikan dan dilanjut untuk materi hari kali ini. Materi kali ini, monggo silakan waktu dan tempat untuk Pak Singgi. baik, terima kasih banyak Pak Dwi. Baik, di sini hari ini kita akan belajar terkait animation ya, teman-teman, animation khususnya di Flutter. Nah, mungkin sedikit pengenalan dulu, yaitu di Flutter Framework ini sudah disediakan ini ya, integrasi untuk animation ya teman-teman ya. Jadi eh, kita nggak perlu bikin logic dari awal, maksudnya logic dari awal ini kita bikin suatu tools untuk enable animation, mulai dari apa namanya, benar-benar dari awal ya, maksudnya dari awal ya kita kayak mungkin ngoding dari sisi apa namanya, opacity-nya seperti apa, kemudian transisi posisi dari X ke Y seperti apa. Itu ini kita nggak perlu ngoding dari awal karena sudah ada library atau eh, kelas ya, kelas yang bisa di reuse terkait animation ini di Flutter teman-teman. Sehingga kita bisa memakai reuse tools mereka, atau kita juga bisa melakukan reuse third party library yang menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan animasi. Nah, kita akan bahas lebih dalam nanti ya teman-teman ya. Kemudian ini juga untuk apa namanya, meningkatkan user engagement ya teman-teman ya. Jadi animation ini membuat apa namanya, pengalaman user menggunakan aplikasi itu semakin bagus karena semakin interaktif, kemudian menarik user seperti itu. Kemudian visual appeal animation ini apa namanya, juga bagus dalam sisi visual ya teman-teman, estetis, kemudian modern. Nah, beberapa tipe animation yang kita akan bahas di uh, materi ini adalah implicit animation, hero animation, twin animation, explicit, dan memakai third party library teman-teman. Ya, sebenarnya ada beberapa macam lagi, cuman untuk apa namanya, fundamentalnya itu sebenarnya yang paling gampang adalah implicit animation ya teman-teman ya. Jadi ini saya mengutip dari artikel dari seseorang gitu. Dia melakukan apa nama, eksperimen dengan animation dengan Flutter. Dan ini juga sebenarnya dapat dari artikel Flutter sendiri ya teman-teman. Jadi yang paling gampang itu adalah kita pakai implicit animation. Implicit ini apa? Implicit ini apa namanya, kita nggak ngoding animation itu dari awal, tapi Flutter sudah menyediakan beberapa kelas yang dia implement implicit animation widget. Nah, ini kita bisa pakai ini dengan lebih cepat dan lebih gampang gitu teman-teman.
Ini implicit animation ini sebenarnya kata-katanya didapat dari kelas implement apa namanya extend atau implement dari implicit animated widget di Flutter sendiri. Jadi memang diambil dari situ namanya implicit animation. Nah, kalau jadi apa namanya tingkat kesulitannya memang ini yang paling gampang. Kemudian yang berikutnya kita bisa pakai Twin Animation Builder. Kemudian yang tingkat lebih susahnya ini kita di built-in explicit animation, kemudian animated widget, builder dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di kuning ke hijau ya teman-teman. Mungkin yang biru juga akan saya coba perlihatkan contohnya, cuman mungkin nggak detail karena ini lebih ke advance ya teman-teman ya. Oke, nah kita akan coba apa namanya cek langsung di implicit animation. Jadi di sini kalau teman-teman coba buka URL tersebut, ini ada dokumentasi di Flutter Developer ya teman-teman ya. Ini ada beberapa sampel apa ya sampel demo aplikasi. Jadi di sini yang saya dapatkan ada 4 ya, ada fade in, kemudian ada shape shifting with curve, dan fade out. Ya, mungkin saya akan langsung terjun ke kode ya teman-teman. Oke, sebentar. Share screen. Oke, oke. Sebentar. Kita akan coba cek langsung. Oke. Jadi di sini yang pertama ini fade in ya. Jadi dari tampilan kosong ke tampilan ada itu, tapi dia ada efek seperti apa ya namanya? Fade in ini kalau bahasa Indonesianya hmm, dari yang sebelumnya nggak ada ke ada, itu kayak ada bayangan yang awalnya samar-samar, kemudian ke tampilan yang apa namanya tampilan fisik yang muncul seperti itu. Ini namanya fade in ya teman-teman. Jadi dari tapi harusnya familiar ya, karena kalau misalnya kita bikin presentasi ya itu kan pasti ada menu fade in fade out ya teman-teman ya. Ini mungkin yang seperti itulah. Fade in ini maksudnya dari awal yang tampilannya nggak ada menjadi tampilan yang ada seperti itu. Nah, ini dia memanfaatkan animated opacity teman-teman. Jadi eh, dengan apa namanya? Jadi dengan implicit animation ini kita bisa pakai beberapa komponen yang dia memang extend ke implicit animated widget. Gitu. Nah, ini salah satunya adalah animated opacity. Kemudian di contohnya ini, ini kemarin saya ngelis ini ya, kayak kumpulan animation. Saya buat aplikasi, kemudian bikin jadi satu ya, kumpulan aplikasi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fade-in ya teman-teman ya. Ini fade-in itu seperti ini teman-teman. Ketika kelihatan ya. Oke, mungkin kalau nggak kelihatan bisa present atau langsung tanya aja. Oh ya, sama kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung chat di chat Zoom ya teman-teman. Kalau misalnya eh, apa namanya pengen tanya langsung juga bisa langsung open mic silakan. Jadi ketika kita klik dia muncul seperti ini teman-teman. Jadi awalnya nggak ada, samar-samar menuju ke dari opacity apa namanya 0%, 10%, 20%, kemudian sampai 100% muncul seperti itu. Ini namanya fade in. Nah, codingannya itu
Hmm, kelihatan ya. Jadi di sini ada write in demo, kemudian dia stateful widget ya. Kemudian dia punya state write in demo state. Di sini mainin opacity-nya teman-teman. Jadi di sini ada 0 awalnya. Kemudian ketika saya klik apa tulisannya tadi show details ya, show details itu dia akan muncul apa nama ini, muncul tampilan type as an employment karena opacity-nya saya kasih satu teman-teman. Jadi dari 0% ke 100% opacity berarti. Tapi di sini value-nya 0 ke 1 seperti itu. Jadi kalau misalnya agak samar mungkin bukan satu ya, tapi 0,5, 0,8 dan sebagainya. Nah, di sini ada animated opacity. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, teman-teman. Jadi dia extend ke implicit animated widget seperti itu. Jadi ini memang salah satu kelas untuk mengatur opacity dari suatu widget yang disediakan oleh Flutter developer. Nah, di sini kalau kita lihat implicitly animated widget ini ada beberapa yang uh, disediakan, yaitu kalau kita lihat di sini ya. Nah, itu ada seperti ini ya teman-teman ya. Ada animated opacity, animated scale, animated slide, rotation. Ini mungkin kalau kita lihat dari namanya ya. Terus dia lebih ke untuk memutar suatu objek. Kemudian kalau scale ini lebih ke zoom in, zoom out ya. Jadi dia mengecil atau membesar suatu objek. Kemudian ada position ya, mungkin dari position X-nya diubah seperti itu. Nah ini kalau misalnya kita coba kan waktunya apa namanya nggak cukup ya teman-teman karena ini ada banyak banget apa implisit yang disediakan. Jadi kita harus memang explore sendiri ya nanti. Oke, nah di sini nah ini ada keterangan yang ternyata ya di sini ada Twin Animation Builder. Jadi ini kita akan pakai nanti. Ini akan membuka animasi properti apapun. Kemudian animated align untuk animasi version of align dari align ya. Kemudian animated container. Kemudian ada animated rotation ya tadi. Animation of transform rotate. Ini yang animated scale dia transform scale. Ini ada opacity, padding dan sebagainya. Oke, ini bisa dilihat lagi sendiri ya. Nah, di sini ada animated opacity, kemudian duration-nya kita bisa set di sini ya. Jadi animated opacity ini dia menyediakan atribut tingkat opacity-nya seperti apa, durasinya itu berapa lama dari opacity yang awal ke opacity apa namanya targetnya. Nah ini kalau yang terkena opacity animated ini kita taruh di chatnya. Jadi ini widget, kemudian dalamnya ada widget 3 teks ya, all, add sama employment none. Oke, nah itu yang contoh fade in ya. Kemudian yang contoh shape shifting ini jadi kita merubah bentuk ya teman-teman. Ketika kita klik change, ini berubah terus bentuknya. Warnanya juga berubah, kelihatan ya. Kalau kita klik, 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 ini berubah-ubah ya bentuknya sama warnanya. Nah, itu sebentar. Sorry. Oke, itu di codingan dia teman ya. Jadi dia contohnya dia import dulu math dari Dart, kemudian dia siapin duration 400 milisecond. Kemudian di sini ada beberapa rumus ya, ada random border radius untuk menghitung eh, apa namanya border radiusnya dia dikali 64. Kemudian random margin dikali 64 juga marginnya terus. Kemudian random color juga di random ya colornya. Jadi dia makanya berubah-ubah bentuknya, berubah apa namanya warnanya, berubah roundnya. Ini kan dia round ini pinggiran ya teman-teman ya.
Nah, ini roundnya kan dia ganti-ganti ya awalnya. Mungkin ini agak lancip, ini bundar, kemudian ini kecil, jadi ada random margin dan radius yang main di sini. Terus animated container demo di sini dia kasih satu gadget, dia punya color, radius dan margin. Initial state-nya dia pakai dari random tadi itu. Kemudian ketika di change, maka dia akan menjalankan fungsi change ini yang mana dia akan melakukan random lagi color, border radius, dan margin. Kemudian dia apply state-nya. Nah, kemudian animasinya itu ada di sini teman-teman, di dalam kontainer size box dia ada animated container. Animated container ini kalau kita lihat di penjelasan dari codingannya, dari kelasnya ya. Nah, di sini animated container ini akan melakukan animasi antara state atau value yang lama dengan value yang baru ya, dari property, dari atribut, dari variable state-nya ya teman-teman. Nah, changing the provided curve and duration. Jadi dia menyediakan perubahan animasi dari value lama ke value baru, dan dia menggunakan apa namanya curve sama duration. Jadi duration ini kayak waktu tadi ya, ketika kita change dia selama berapa detik berubah seperti itu. Nah, kalau curve ini lebih ke kecepatannya teman-teman. Jadi ini kan dia stabil ya. Tapi ada juga di sampel yang ketiga, ini kita shape shifting dengan curve. Nah, oke ya, dia kayak kayak ada apa ya? Dari kecepatan kecepatannya ini nggak konstan ya. Jadi maksudnya dia ibaratnya kita naik motor dari kota A ke kota B, kita konstan pakai kecepatan 60 km per jam terus itu. Nah, tapi kalau pakai curve itu dia nggak konstan teman-teman. Jadi mungkin kecepatannya awalnya 10, 20, 30 sampai 60, kemudian dia turun 40, 50, 10 seperti itu. Jadi kecepatannya ini apa namanya merefleksikan di dunia nyata seperti itu. Jadi ada suatu proses perubahan kecepatan yang mana ini prosesnya kelihatan biar kelihatan lebih alami seperti itu. Tapi kalau kayak konstan kan dia stabil ya. Tapi kalau curve dia lebih alami dalam segi apa namanya dunia real world ya, dunia nyata itu dia lebih alami seperti itu kelihatannya. Jadi lebih interaktif. Oke. Nah, kalau di container ini dia menyediakan seperti ya teman-teman. Jadi ada durasi dan curve-nya seperti apa. Kemudian di sini kita dikasih margin, kemudian ada decoration, color-nya tadi di set ya, color-nya di set, kemudian border radius circular, border radius. Nah, di sini untuk radiusnya dia uh, apa namanya ngeset di circular, tapi border radiusnya ini random ya teman-teman. Ini dia berubah-ubah terus gitu. Nah, untuk yang sampel ketiga yaitu yang is implicit curve tadi itu uh, ya seperti ini teman-teman ya. Jadi uh, kalau di grafik ya, grafik ini dia apa namanya berubah ya teman. Jadi dari awalnya itu mungkin nol, dia jadi minus, kemudian dia jadi naik, value-nya mungkin jadi 1,0 seperti itu. Tapi kalau konstan kan dia awalnya memang tetap apa segitu ya. Jadi misalnya dia di titik itu 0,5 lah. Nanti dia akan konstan terus 0,5 sampai akhir. Tapi kalau curve dia berubah-ubah teman-teman. Dia kayak grafik dari awalnya mungkin nol, kemudian jadi minus, kemudian jadi 0, sekian, kemudian jadi
1, sekian, dia balik lagi ke 1,0 seperti itu. Ini kayak ada suatu apa ya namanya, uh, suatu efek efek apa ya, efek kayak real gitu sih. Oke, contoh codingannya tadi itu shape shifting ke. Nah ini uh, sebenarnya kurang lebih sama kayak yang tadi ya, kayak yang shape shifting biasa, cuman dia dikasih tambahan curve seperti ini teman-teman. Di curve pun ini kita uh, bisa cek ada beberapa apa tipe ya. Ini kita pakai ace in out black. Ini ada juga ace in out shift. Kemudian ada juga slow middle, bounce in dan sebagainya. Ini kita kalau misal teman-teman udah buka apa codingan ya, mungkin bisa langsung coba cari kayak ini ya, curves dot is outback. Kemudian di sini ada beberapa contohnya teman-teman, bukan contoh, tipe ya, tipe varian ya. Ini kalau misalnya teman-teman buka salah satu, di sini kan ada detailnya ya. Jadi kalau kita biar enggak apa namanya keseringan googling ya, karena perlu waktu, kita bisa langsung cek di library-nya sebenarnya. Kayak gini dia ada keterangan is in apa is in point. Cari yang enggak gampang dimengerti ya. Hmm, tadi ada bounce. Nah, dia ada bounce in, ini berarti kayak dia an oscillating curve that grows in magnitude. Terus kalau kita mau tahu juga contoh demonya, ini kita bisa kopas ini animation demonya di ya sini teman-teman, di URL ini. Kita bisa langsung buka. Nah, ini dia kayak gimana nih behavior curve-nya. Ya, dia kayak bounce itu ya, biasanya kayak mantul gitu ya teman-teman ya. Awalnya dia mantunya awal apa rendah, kemudian mantul yang kedua agak tinggi, kemudian mantul yang ketiga lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita terapin di codingan kita coba bounce in ya. Ya biasanya nggak apa nggak kayak ini ya, 2 kali perubahan ya. Awalnya dia mantul bounce pertama. Ini terlalu cepat ya, saya coba durasinya dikecilkan dulu. Hmm. Bukan dikecilkan ya, maksudnya dilamain agar kelihatan mungkin 2 second ya. Nah, ini. So, kalau kita klik, nah tadi ada kelihatan ya, ini ada kayak proses mau kecil, besar lagi, terus kecil lagi seperti itu. Nah ini dia proses besar, besar lagi, mengecil, mengecil lagi seperti itu. Sesuai dengan ini ya teman-teman. Jadi dari angka awal rendah, tengah, kemudian langsung lanjut ke tinggi seperti itu. Oke, nanti mungkin bisa dicek sendiri ya, apa namanya, semua variannya disesuaikan dengan kebutuhan requirement aplikasi teman-teman sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi ke sampel yang keempat, implicit. Hmm, ini pasti demo. Jadi tadi kita ada fade in ya, kemudian ini kita coba fade out-nya. Kita diklik, dia hilang ya teman-teman. Ini lagi dia fade in. Nah, di sini ini dia pakai animated opacity juga ya. Nah, tadi kan dia pakai animated opacity. Nah, ini di sini juga sama. Cuman bedanya
Cuman bedanya di sini opacity-nya ini dinamis ya, diubah berdasarkan dari inputan user. Nah, ketika kita klik ini, dia pakai opacity yang 0, sorry, yang kalau tampilan ini dia pakai 1,0. Tapi kalau kita klik lagi, ya opacity-nya 0,0 teman-teman. Ini sesuai dengan ini ya, dengan keterangan di sini argumen must not be null and must be between 0,0 sampai, sorry, 0,0 and 1,0. Kita coba aja ya. Gimana kalau misalnya kita tambahkan 0,5 gitu ya. Ini hilang ya. Jadi kalau kita klik lagi, nah dia agak samar-samar ya teman-teman ya. Kelihatan ya? Coba saya cek. Coba 0,2 ya. Kelihatan. Hmm. Nah, dia agak samar-samar lagi ya. Ketika saya buka 0,2. Oke. Jadi intinya value-nya itu adalah 0 sampai 0,1. Bukan. 0 sampai 1,0. Jadi ibaratnya kalau persentase itu 0 itu ya 0%, 1,0 itu 100%. Jadi katanya mungkin 0,5 berarti 50% teman-teman. Oke. Nah, itu salah satu contoh di implicit, beberapa contoh di implicit apa namanya eh, animation teman-teman. Kemudian berikutnya hero animation. Nah, hero animation ini sebenarnya diambil dari nama kelasnya sendiri ya. Jadi dia nama kelas yang buat animation ini namanya hero. Kalau dilihat dari behavior ya, behavior secara umum itu dia set element transition teman. Kalau di Android native itu dia juga ada set element transition. Tapi kalau di Flutter ini dia namanya adalah hero animation. Nah, hero animation ini dia diimplement oleh dua widget teman-teman ya. Uh, Widget yang pertama dia source-nya udah dibikin seperti ini gambar ya. Jadi seperti itu source-nya. Tapi ini maksudnya source-nya ini ya kita atur sendiri teman-teman. Kita atur source-nya mungkin di tengah awalnya. Kemudian destination-nya tuh kita atur dia di sebelah kiri dan mengecil teman-teman. Sebelah pojok kiri atas ya. Nah ini kalau kita pakai hero animation ini dari transition halaman pertama ke halaman kedua itu dia ada proses dari awalnya di tengah itu besar kemudian dia pindah ke pojok atas kiri kemudian dia akurnya mengecil teman-teman. Ini namanya the hero animation. Jadi ada satu widget yang dia di share di kedua page istilahnya dan dia ada proses transition atau animation agar dia kelihatan smooth apa namanya ketika pindah halaman dari A ke B misalnya. Tapi kalau kita nggak pakai hero animation kan juga bisa sebenarnya, tapi mungkin nggak ada animasinya gitu. Kan dia cuma pindah halaman dari A ke B. Jadi kalau dia ada animation maka terlihat lebih smooth atau lebih interaktif seperti itu ya. Nah, mungkin Kotlin-nya sendiri kita bisa cek di contoh aplikasi ya. Di sini ada hero share element. Nah, di sini saya nggak ada gambar kucing ya. Dan ketika kita klik, dia pindah ke halaman kedua, yang mana backgroundnya berjadi biru. Kemudian widget ini, widget image ini dia mengecil kemudian pindah ke pojok di atas teman. Kemudian kalau kita balik ke halaman sebelumnya, dia akan semua juga apa namanya perbedaannya. Nah, ini namanya set element ya. Jadi satu elemen widget di share apa namanya behaviornya di antara kedua page seperti itu. Nah, kalau kita lihat codingnya ini, hmm, ini di sini dia ada time dilation ya, dilasi. Di sini dia set 5,0 untuk speed animationnya. Kalau 1,0 berarti normal animation speed ya. Ini kita pakai 5,0, kita nanti coba ubah ke 1,0. Kemudian
Di sini dibikinlah foto hero ya. Di sini ada foto hero, nama objek custom ya. Dia stateless widget. Kemudian atributnya ada foto, on tap, dan width. Di sini foto ini dipakai untuk menyimpan ini tadi ya teman-teman. Apa namanya petnya, pet image-nya. Jadi saya awalnya bikin folder baru asset dan image, kemudian diisi cap.jpg. Kemudian saya isi width-nya seberapa. Kemudian ketika di tab si image ini, maka akan dijalankan apa navigator ya, navigation yang kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Jadi kita pindah halaman dengan cara navigator.post ini. Kemudian halaman yang baru ini dia isinya adalah flipper page dan nah ini saya jadikan satu ya apa kelas dua halaman tersebut makanya nah, dia kayak gini. Tapi sebenarnya kalau misalnya di lebih bagus di real code-nya nanti di project kita bisa pisahin teman-teman ya. Kita bisa pisahin ini ke sorry, ini ya, scaffold ini ke kelas terpisah agar dia lebih rapi teman-teman. Di sini kita ada container, kemudian ada color-nya like blue action ya. Kemudian padding-nya seperti ini, as inset 16. Kemudian ada alignment top left, kemudian photo hero, asset image cap, JPEG, width-nya 100. Kemudian ketika di tab lagi, dia kembali ke halaman sebelumnya. Oke. Nah, di sini di apa namanya di fotonya sendiri di foto hero di sini ada material color transparent inkwell on tab image asset foto fit box set contain. Nah ini hero animation-nya ya, jadi ketika kita klik buka foto hero kita load dulu ya load si fotonya ini dengan di foto hero ada logiknya ya di sini ada tagnya foto. Kemudian catnya seperti ini, ada color transparent, kemudian inkwell on tab tadi itu. Kemudian ini image assetnya diisi URL path-nya tadi ya. Kemudian ini fit-nya box fit contain. Nah ini apa namanya widget ya, widget yang buat dia apa menjadi seperti tadi itu ya set element itu dia kita pakai teman-teman. Hero widget ya. Hero widget ini dia stateful widget. Kemudian ini panjang namanya ya ini explanation-nya. Nah, ini ketika page road is post or put with navigator, the entire screen content is replaced and an old road disappear and a new road appears. Jadi itu yang di slide tadi ya, dia source roadnya seperti ini, kemudian ini lama-lama berubah jadi destination roadnya seperti ini. Oke, kemudian nah ini kan kita prosesnya lebih ke perpindahan posisi XY ya, titik XY dan scaling ya, scaling si apa namanya objeknya, objek image-nya. Width-nya ini berubah, kemudian dia posisinya berubah dari tengah ke pojok kiri atas. Ada juga tipe yang namanya itu radial settlement, teman-teman. Yang mana dia kalau kita klik, dia shape-nya tuh dia ikut berubah. Jadi nggak cuma posisinya ya, tapi juga shape dari si widget ini dia berubah dari rounded atau circle berubah ke kotak ya, ke cube ya. Ini contohnya adalah seperti ini. Nah, ini contohnya adalah ada foto widget ya, foto widget.
Kemudian ini dia temanya itu pasti 0,25. Kemudian on tap, nah ini load fotonya ya. Kemudian kita coba cek di radial expansion. Nah di sini dia ada max radius, yang mana untuk merubah shape-nya ya, dari bulat ke kotak. Dan dia keamin radiusnya 32, kemudian ini 128. Kemudian di sini ketika klik ketika klik atau tap si image ini, dia radiusnya berubah ya teman-teman. Dia size-nya dikali dua, dari awalnya kecil uh, ke size besar ya, dengan radiusnya juga berubah. Kemudian posisinya juga berubah ya otomatis ya, karena di halaman pertama dan kedua beda ya. Oh ya, kalau tadi kan ini posisinya, bentar, ya coba cek lagi gambar aplikasinya ya. Dia kan posisi awalnya itu si cat detect ini dia di mana ya tadi ya. Nah, dia di chatnya ya, dan di chat dari si halaman apa yang namanya ini, di foto hero, kemudian dia di edge insert 16 padding, jadi apa namanya round 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 ini 16 padding. Kemudian oh sorry, dia di sini center ya teman-teman, jadi di center. Kemudian width-nya 300, ketika diklik dia berubah jadi width-nya itu 100. eh, Edge inset-nya ini dia 16, tapi dia top left alignment ya, seperti ini teman-teman. Ini gimana kalau kalau kita coba ubah ya, mungkin ya. Jadi button bottom right misalnya, terus kemudian width-nya ini jadinya lebih kecil lagi lah. Kemudian nanti kita coba, oh ya ubah ini ya, dilation-nya ya, di 1,0. Kita coba kan. Oke, ketika dilation-nya 1,0 maka width-nya cepat ya, kayak gini teman-teman. Oke, nah ini kita juga harus pintar-pintar ngatur ini ya, apa namanya, kenyamanan penggunanya itu seperti apa teman-teman. Jadi kalau kita terlalu over bikin animation, maka impact-nya adalah aplikasi kita akan mungkin terasa lama teman-teman. Karena ya kalau kita misalnya main animasi ya, ini kan cuma satu saja, jadi mungkin nggak terlalu kerasa inilah, rasa lama ya. Tapi kalau misalnya kita ada banyak banyak apa elemen widget, kemudian kita animasikan itu semua, dan itu mungkin kita kasih itu waktunya delay-nya banyak ya, jadi dia lama proses animasinya. Itu mungkin uh, apa namanya bisa mempengaruhi ke performa aplikasi kita, yang mana rendernya mungkin akan lebih lambat, dan juga animasi proses ini kalau lama ini akan pengaruh ke UX-nya si user ya. Jadi user experience user mungkin akan merasa aplikasi ini kok agak lama ya, agak lemot ya seperti itu. Padahal kita memang sengaja bikin dia proses animasinya agak lama gitu. Mungkin kita niatnya biar kelihatan lebih smooth, tapi ternyata user pengennya cepet-cepet tuh. Nah, sehingga dia merasa oh ini aplikasinya lemot seperti itu. Dia uh, sehingga dia mungkin prefernya yang pakai aplikasi lain yang lebih ringan seperti itu. Oke, nah tadi kita sudah nyoba seperti itu ya. Nah ini gimana kalau misalnya kita ubah image-nya teman-teman. Kita coba dari uh, gambar lain ya. Misalnya, misalnya saya ambilkan here ya teman-teman.
Sembari saya yang ngelakuin ini, mungkin kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bisa raise hand atau chat, monggo. Atau kalau kecepatan silakan juga bilang, nggak apa-apa, nanti kita akan coba bahas lagi. Akan saya ubah ya, mungkin dari cat ke sak, apakah dia bisa? Oh, nggak bisa ya. Nah, ini salah satu kuncinya juga ya. Jadi, hero animation itu jalan karena tag-nya itu sama teman-teman. Jadi, ini kan memang dia kirim foto file URL ya. Kalau kita lihat di dalamnya, foto ini dia dijadikan sebagai tag ya teman-teman. Jadi, sebagai suatu key untuk, oh ini elemen ini sama loh, seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita bikin tag-nya ini sama, ini kan karena dia nggak bisa karena kita apa ubah kan. Makanya dia deteksinya itu oh tagnya ini beda gitu, yang satunya kucing yang satunya hiu, karena kalau kita bikin tagnya sama, oh ya harus lupa kasih di aset ininya. Lalu cepat ya. Ntar kita coba lambatin ya biar kelihatan prosesnya. Nah, oke ya, jadi prosesnya ketika kita klik dia berubah jadi view langsung teman-teman. Jadi prosesnya ternyata nggak smooth ya kalau ganti image ya, tapi tagnya sama. Oke. Nah, tadi kelihatan ya, lama-lama prosesnya agak nge-lag karena ya, berarti ya kalau kita terlalu banyak perform animation di HP kita, nah ini sesuai dengan kemampuan device-nya juga ya. Kalau misalnya RAM-nya kecil mungkin itu pengaruh ke apa namanya lagi atau enggaknya aplikasi kita teman-teman. Jadi harus wise ya, harus wise menemukan ini perlu animation apa enggak ini, kalau kita bikin animasi eh, apa namanya oke apa enggak, bikin UX-nya tetap oke apa enggak, bikin interaktif atau enggak, seperti itu. Jadi enggak serta-merta kita animasiin semua hal di aplikasi kita ya. Mungkin kalau aplikasi kita itu tujuannya ya, dengan tujuannya, kalau tujuannya itu memang aplikasi kita itu untuk entertainment mungkin atau game, itu oke ya kalau animation. Tapi kalau aplikasi kita itu tujuannya lebih ke bisnis atau finansial ya, mungkin kayak e-wallet kayak Bank BCA misalnya ya. Itu kan dia aplikasi yang lama kan dia bener-bener UI-nya itu UI istilahnya UI lama lah ya, UI kuno ya. Tapi dia renderingnya sangat ringan karena dia nggak terlalu banyak modifikasi UI, sehingga di proses renderingnya dia cepat teman-teman. Nah, kan untuk terasanya ya cepat ya. Tapi kalau di aplikasi BCA yang baru, ya kan UI-nya ada beberapa perbaikan ya. Itu kalau dirasa ya mungkin ada sedikit kayak uh, prosesnya nggak lama dikit gitu. Jadi kalau aplikasi yang lama enggak ya, dia langsung klik langsung berubah, klik berubah. Tapi kalau misalnya aplikasi yang baru dia ada suatu kayak proses gitu sih. Nah itu juga preferensi teman-teman juga sih. Kalau misalnya bikin apa aplikasi yang dia memang tujuan untuk finansial dan untuk cepat, maka ya bisa pakai less animation atau maksudnya nggak usah pakai animasi juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman bikin aplikasi yang dia uh, memang pengen ada sisi interaktifnya, sisi apa estetisnya, itu bisa dipermainkan dengan menerapkan beberapa animation seperti itu. Mungkin contohnya ya, kalau misalnya di Gobi sendiri ya kan di aplikasinya merchant ya, di aplikasi merchantnya Gojek.
sorry, hobbies. Mungkin kalau teman-teman pernah notice ya ketika di restoran gitu, kemudian waktu makan dine-in ternyata ada suara apa kayak notifikasi pesanan telah diterima, atau mungkin ada notifikasi bunyi saja mungkin, tapi bunyinya itu nggak nyaman gitu. Itu biasanya dari aplikasi ini teman-teman. Jadi ada proses order GoFood masuk, kemudian kita bikin notifikasi yang dia memang bikin user nggak nyaman agar si penjual ini notice kalau ada pesanan masuk gitu. Kemudian kalau kita lihat aplikasinya ini ya, ini kan aplikasinya lebih ke untuk apa namanya merchant atau restoran atau warung ya misalnya ibaratnya. Atau pedagang ya. Kan merchant kan basisnya itu pedagang ya. Nah ini kita buat sesimpel mungkin teman-teman. Jadi nggak ada animation aneh-aneh. Kayak di Gojek kan mungkin ada beberapa animation ya. Ya kalau di Google ini nggak ada sama sekali, karena yang memang target usernya itu dia kebanyakan memang pakai device yang low end ya. Jadi RAM-nya itu memang kebanyakan rendah. Kemudian OS-nya juga OS-nya nggak up to date seperti yang dimiliki oleh mungkin teman-teman semua ya. Jadi memang segmen pasarnya itu dia restoran, dan device-nya kan dipakai untuk jual beli di restorannya ya. Ya mungkin kalau misalnya restorannya itu restoran besar, ya mungkin pakai iPad yang, sorry bukan iPad, enggak pakai tablet yang dia speknya tinggi mungkin ya. Tapi kalau bisnis UMKM kayak mungkin penjual bakso, atau mungkin dia jualan mie ayam dan belum besar, itu mereka ya prefernya pakai device yang kecil ya teman-teman. Maksudnya yang low end, karena untuk mengurangi biaya juga, dan juga karena untuk kan aplikasi sorry HP HP dipakai di restoran apa di warung-warung kan apa namanya, kalau yang bagus kan ya buat apa ya, karena dia kan fungsinya buat satu saja gitu, buat jual beli pesanan seperti itu kan, jual beli makanan seperti itu. Jadi mereka pakai device yang low end seperti itu agar mengurangi cost biaya mereka. Kemudian ada juga kita pakai aplikasi edisi ya, dari Gobis juga ada edisi. Ini juga low end device juga. Karena kalau misalnya HP-nya speknya tinggi, yaitu kayak mubazir ya, karena fungsinya kan cuma satu untuk jual beli makanan seperti itu. Dengan low end pun dia bisa jalan seperti itu. Dan memang yang dibutuhkan adalah cepat ya, bukan animation yang lama. Jadi kita bikin aplikasi ini seminimal mungkin dari UI yang berat dan animasi yang lama seperti itu teman-teman. Nah itu jadi kalau kita menerapkan apa namanya animation itu tergantung dari tujuan bisnis atau requirement dari si aplikasi ini ya teman-teman ya. Oke, back to slide ya. Jadi kita bahas hero animation. Kemudian twin animation ya. Twin ini sebenarnya dari kata in betweening ya. Jadi dia antara dua objek lah ya, dua objek, in betweening dua objek yang dia berubah berdasarkan dari value si apa namanya animasi objeknya tersebut gitu. Kemudian ini dia allow you to specify starting and ending value for certain data type seperti color, size, dan posisi. Ya sebenarnya tadi kita juga udah ubah-ubah ya teman-teman ya. Kalau kayak kita ubah opacity-nya dari berapa dari ke berapa, kemudian ubah size-nya si objek ya dari berapa width ke berapa width seperti itu. Oke, jadi itu kita pakai istilahnya widget yang memang kita nggak terlalu banyak kode di situ, dan mereka menyediakan atribut seperti itu agar kita bisa mudah atau cepat dalam pakainya kan. Kalau Twin ini kita bisa lebih fleksibel lagi teman-teman. Kita bisa pakai eh, apa cara tadi itu bisa diterapin di eh, lebih banyak lagi objek widget seperti itu. Nah, during the animation, the twin interpolates this value from the start to the end based on specified direction and
the curve use. Jadi ya kalau dilihat dari seperti yang tadi sampai sekarang ya, intinya kan sebenarnya animation itu merubah suatu value dari value, sebentar saya coba cek mana yang tadi demo. Itu, ini dari value A ke B ya, kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau case-nya transparansi objek, maka kita banyak opacity. Tapi kalau dia case-nya size objek, maka kita banyak width atau fade-nya ya. Tapi kalau dia ternyata kasusnya itu dia posisi, kita bisa ubah translation-nya. Jadi dia posisinya di awalnya di alignment left ke alignment left, right, atau dari kiri ke kanan, atau mungkin dia dari top ke bottom dan sebagainya, atau mungkin kalau misalnya lebih advance lagi kita bisa atur berdasarkan dari sumbu posisi sumbu X dan sumbu Y seperti itu. Dan kalau rotation kita juga bisa atur dia uh, apa namanya, rotation ini pakai derajat ya teman-teman. Jadi dari awalnya mungkin 90 derajat kita bisa ubah ke 360 derajat seperti itu misalnya. Jadi intinya perubahan dari value A ke B yang mana dia tergantung dari kebutuhannya ya. Dia bisa translation, position, atau rotation, scaling, atau opacity. Nah, ini contohnya adalah seperti ini ya teman-teman. Di sini Twin ini sebenarnya ada banyak objek ya, tapi di sini kita akan coba ambil dari dokumentasinya dari page root. Jadi di sini ketika kita pindah halaman, nah ini kan pindah halaman tapi kita nggak kerasa ya teman-teman ya. Sebentar. Page ini kita go, dia berubah jadi page 2. Ini sebenarnya pindah halaman tapi kita nggak kerasa karena dia nggak ada animasinya teman-teman. Tapi kalau kita tambahkan animasi, nah dia ada animasi, elemen yang kedua ini muncul dari bawah ke atas teman-teman. Ya, dari mungkin uh, dari sumbu, kalau di matematika ya mungkin dari sumbu 0 ke sumbu Y0 dari ke sumbu yang paling atas Y gitu ya misalnya. Nah, tadi ya, nah ini ketika kita klik go, maka dia berubah ke phase 2. Nah, di sini ada page root builder. Sebentar, kita lihat dulu ya. Jadi di sini ketika kita klik, maka kita akan pakai navigator push ke create root ya. Create root ini dia di sini adalah page root builder, yang mana dia pindah ke page 2. Kemudian ada transition builder yang bisa kita pakai di sini. Dia ada proses beginnya ya. Awalnya itu dia 0,0 dan 1,0 ini offsetnya. Dia ternyata sumbu dx ke dy ya teman-teman. Nah, ini awalnya kan dia lihat 0,0 ya. Dari awalnya 0,0 ke sorry 0,0 0,0 berarti dia sebenarnya di tengah ya teman-teman ya. Dia nggak berubah. Tapi ketika kita ubah, maka dia sumbu y ke bawah itu uh, oh saya lupa sebenarnya. Sumbu x, sumbu y. Nah, ini ternyata dia ada detik ya 0,123. Kemudian y-nya ini dari atas ke bawah ya, dari -1, kemudian di atasnya itu 1 ya teman-teman. Nah, di sini dia juga sama ya teman-teman. Dia dari begin ini 0,0, 1,0, kemudian n-nya ini ke offset 0. 0 ini adalah 0,0 ke 0,0. Jadi dari transition dari sumbu y 0, sorry, 1,0 ke 0,0 teman-teman.
Ini coba kita balik ya. Kalau misalnya yang bikin itu uh, 00, ini n-nya itu 0,1, ya seperti apa? Oke, ya seperti menjauh ya malah teman-teman ya. Dari awalnya itu di tengah, dia malah menjauh hilang gitu. Sehingga di kontainer ini aplikasi dia kosong. Karena halamannya itu menjauh teman-teman. Nah, bikin aja ya. Jadi mungkin dari begini dia 0,0, 1,0. Dia kembali ke titik 0,0 gitu. Nah, sebentar ya. Kita coba cek minus ya, minus 1. Nah, dia dari atas ke bawah teman-teman ya. Jadi dari minus 1 itu ternyata malah dia dari atas ke bawah teman-teman. Tapi kalau 0,1 dia dari bawah ke atas. Ini agak beda dengan yang tadi sumbu XY yang di matematika tadi ya. Kalau sumbu XY tadi kan positif itu malah di atas ya, bukan negatif ya. Tapi kalau ini malah kebalikannya. Ya negatifnya di atas, positifnya malah di bawah. Jadi sesuaikan dengan si offsetnya apa, behaviornya animasinya aja ya teman-teman ya. Dia juga pakai curve juga ya. Di sini dia pakai curve. Kita coba pakai buat ini ya, coba ya. Seperti apa hasilnya. Nah, dia agak malah agak ngadet ya. Awalnya mau masuk, dia balik lagi, ternyata nah itu masuk lagi seperti itu. Nah, mungkin coba kita cek di Elastic N coba ya. Saya juga belum mencoba semua sih, karena memang banyak tipe varian curve ya. Hmm, ini malah nggak kelihatan ya. Coba kalau publik. Oh, ini kayak ada perpindahan kecepatan yang dari awalnya lambat banget ke langsung cepat gitu ya teman-teman. Oke, balikin lagi. Kemudian gimana kalau kita nggak pakai curve? Kita coba ya. Ya perpindahan konstan ya kecepatannya dari bawah ke atas konstan. Nah, kalau kayak curve ya ya kayak itu ya teman-teman ya. Dia ada kayak semacam natural inilah behavior lah. Oke. Ini natural behavior ini kayak ibaratnya gini ya teman-teman ya, kayak kita naik mobil ya. Kalau kita ngerem kan dia nggak langsung kecepatannya drastis dari 60 ke 0 ya, tapi kecepatannya berkurang dari 60 ke 50, ke 40, ke 30, 20, dan seterusnya sampai 0. Nah, ini maksudnya adalah natural behavior ya. Maksudnya apa, sifat alami lah dari suatu benda itu. Dan mungkin dia dari 60 ke 0, tapi dia 60 turun gradually dari 50, 40, dan sampai 0 seperti itu teman-teman. Sehingga kita merasakan ini kayak real objek gitu, bukan objek yang apa namanya buatan seperti itu. Oke, ini ada begin end ya teman-teman ya. Kemudian di sini begin ini dia ternyata offset. Ini channelnya ke curve dan di sini dia pakai slide transition. Nah, twin ini menghasilkan extend extend apa ini namanya animatable ya teman-teman. Jadi kita bisa nerapin ini di beberapa proses. Kalau ini kan dia animation array. Ini kita kasih animatable ya. Dia menghasilkan objek namanya adalah animation ya. Animation. Sehingga kalau misalnya kita teman-teman mau pakai twin ini, kita bisa terapin di semua widget yang dia extend ke animation teman-teman.
Yang mana kita bisa cek di sini ya. Kita bisa cek di ini yang pakai ini apa saja, ada reverse animation, motion animation, compound, ada trend apa namanya, trend hopping animation dan sebagainya ya. Mana tuh dia di sini. Atau kita pilih pakai animated yang action ke animated widget ya. Nah, di sini yang actionnya ada banyak ya, ada line transition, uh, relative position transition, scale transition juga bisa dan sebagainya. Jadi tinggal kita bisa mainin objek mana yang support untuk pakai twin animation ini. Dan kita coba lanjut kita ke explicit animation. Explicit ini dia namanya kan cara apa ini? Explicit ini secara jelas kita atur. Jadi dia mungkin kalau definisinya ya dia menyediakan kontrol dan flexibility lebih karena kita yang mengatur widget animation ini sendiri gitu. Kita nggak hanya pakai library dari yang udah ada, kita tambahkan berapa video, dan dia jalan, tapi kita ini benar-benar build dari nol. Kita bikin animasinya ini apa namanya, biasanya dari nol seperti apa, makanya dia secara jelas yang namanya explicit animation. Dan kita kontrol ini lebih ke manual teman-teman. Yang mana sesuai dengan tingkat kesulitan tadi ya, dia akan lebih susah untuk diimplementasi seperti itu. Tapi dia menyediakan lebih bagus kontrol dan fleksibilitas seperti itu, teman-teman. Oke, ini mungkin akan saya sedikit kasih contoh ya. Ini ada fade in ya, teman-teman ya, fade in dari awalnya apa namanya, fade in fade out ya, maksudnya fade in fade out dari awalnya nggak ada ke ada, kemudian kembali lagi ke nggak ada. Nah, kalau di implementasi tadi kan ya kita cukup pakai tadi ya animated opacity ya teman-teman. Ini tinggal ngatur duration sama opacity-nya. Kemudian apa namanya widgetnya apa saja yang berubah gitu. Tapi kalau di explicit ini kita pakai fade explicit widget ya teman-teman ya. Ini kita bikin ini, kemudian kita pakainya itu animation controller dan animation. Nah, di controller ini kita bikin animation controller, durasinya seperti apa, bisa dicek di sini, 3 second. Kemudian animasinya ini seperti apa, ini kita pakai twin, begin 0,0, 1,0, seperti itu. Jadi kita benar-benar controllernya ada sendiri, durasinya bisa diatur. Ada jadi sini dia ada banyak ini ya, duration, reverse duration, debug label, lower bound, dan sebagainya. Kalau di animation, kita bisa pakai twin, kemudian begin end-nya seperti ini, kemudian animate-nya adalah kita pakai controller seperti ini. Nah, ketika kita jalanin animation-nya, dia ketika, jadi ini otomatis ya teman-teman, ketika kita klik animation-nya, bukan kita trigger animation-nya, dia animasinya ini jalan terus kemudian kalau statusnya itu dapat complete maka dia reverse animasinya ke yang animation awalnya gitu, yang awalnya gitu apa titik awalnya gitu ya, yang mana dia kosong lagi gitu seperti itu teman-teman. Ini dia pakai effect in transition, namanya dia extend single chat render object widget. Dia bukan X-nya ke implicit ya, tapi ke single chat render object widget teman-teman. Nah di sini dia ada opacity, ada chatnya dan sebagainya. Jadi ini kita lebih dekat dengan ini ya, dengan proses yang paling dasar ya namanya yang mana namanya adalah rendering ya, rendering object widget. Ya diatur weight-nya tuh di sini. Kalau kita pakai fade in implicit, ini kan lebih ringkas ya. Kita cuma pakai animate opacity, dan dia dijalanin secara otomatis berdasarkan dari tools ini gitu kan. Tapi kalau explicit, sorry,
kalau eksplisit maka kita ubahnya itu ya lebih banyak ya teman-teman ya, karena manual ya prosesnya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada banyak lagi ya sebenarnya terkait contoh eksplisit, tapi kita nggak akan bahas karena terlalu advance. Karena banyak proses perhitungan ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir kita bahas adalah third party library. Jadi kita bisa pakai tools dari di luar sana yang udah dibikin oleh orang lain dalam bentuk library. Kita bisa pakai itu, kemudian kita bisa reuse ya. Kita bisa pakai fungsinya seperti apa, dan jatuhnya ini malah lebih gampang lagi teman-teman. Ini provide, oh, ini kita provide additional functionalities, kemudian simplify complex animation, kemudian offer more visually appealing effect with less code. Salah satu contoh yang saya ambil adalah pakai Flutter Animate teman-teman ya. Jadi ketika kita, nah ini dia pakai pattern-nya seperti ini ya teman-teman ya. Ketika kita klik ini, dia muncul pattern-nya Hello Flutter. Kodenya seperti apa? Go Ringkas ya, seperti ini teman-teman. Yang jelas kita harus kasih dependensi baru ya di aspek yang L. Kita kasih dependensi Flutter Animate ya. Kemudian kita import, kemudian kita terapin di widget kita teman-teman. Yang mana ini ada teks, dan kita bisa animate. Di sini animate widget extension dari library yang kita ambil tadi teman-teman. Dia menjadikan fungsi animate langsung dari widget. Jadi mungkin kalau kita punya mungkin ya, kayak scaffold ini ya, ini ya bisa dianimasikan teman-teman. Jadi intinya widget bisa dianimasikan. Ini bisa milih ya fade, dia bikinnya 0 ke 1 seperti itu. Range-nya seperti apa, curve-nya is in out atau seperti apa gitu ya. Ini selain fade apa aja, kita bisa cek di sini ya teman-teman. Ada line, ada blur, ada apa namanya, uh, flip juga ya, kayak kebalik gitu. Ada scaling juga dan sebagainya. Nah ini, jadi kalau misalnya ada yang gampang ya, kenapa kita harus yang pakai yang susah gitu kan? Jadi tergantung dari purpose-nya ya. Kalau misalnya kita memang kebutuhannya animasi yang kompleks, maka kita pakai eksplisit teman-teman. Tapi kalau kita kebutuhannya aplikasi yang simple, ya pakai implisit aja kan. Maksudnya nggak usah nambahin library yang mana, nambahin size aplikasi kita. Tapi kita cukup pakai library Flutter yang udah ada seperti itu kan. Tapi kalau kita mungkin ada suatu case di mana implisit nggak nanganin, nggak bisa nanganin, kemudian eksplisit juga terlalu susah untuk ditanganin karena biasanya ini masih simple, tapi kalau pakai eksplisit kok makan waktu banyak gitu kan. Kita bisa coba explore third party library yang mana dia lebih gampang untuk diterapkan teman-teman. Tapi disesuaikan juga dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya library ini bisa apa namanya, bisa uh, memadai untuk kita pakai sesuai dengan requirement kita, maka kita bisa pakai itu gitu. Oke, nah mungkin itu saja presentasi materi dari saya ya. Mungkin ini ada tugas dari teman-teman ya. Sorry, tugas untuk teman-teman ya. Jadi tugasnya adalah tolong buat project Flutter. Tapi ini tugasnya di take home ya. Nanti deadline-nya 1 minggu, mungkin minggu depan sebelum perkuliahan, tolong di-upload ya teman-teman ya. Nanti akan saya share link pengumpulan tugasnya di mana saya akan share melalui Pak Dwi atau Kak Dwi. Nah, di sini assignment-nya adalah tolong buat login page dan home page, ada 2 halaman ya. Jadi kemudian ada proses navigation di sini dan animation teman-teman. Jadi ini requirement selanjutnya terserah dari teman-teman, tergantung kreativitas teman-teman juga. Tapi yang jelas ini adalah individu dan tolong buat unik ya. Jadi antar individu agar nggak sama ya. Berarti mungkin ya tambahin apa gitu ya. Mungkin ada gambar yang sesuai teman-teman suka seperti apa, atau mungkin pengen buat kayak ini sampel atau mau app mini di aplikasi Gojek mungkin, atau mungkin aplikasi game dan sebagainya, silakan. Nanti tolong dikumpulkan di Google Drive, nanti akan saya share URL. Oke, mungkin dari sini ada yang mau tanyakan teman-teman, silakan.
Oke, mungkin belum ada yang mau bertanya. Eh, Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung email ke saya, monggo ya. Atau mungkin ngechat di LinkedIn saya juga silakan. Jadi kalau misalnya apa namanya, eh insya Allah akan saya jawab ya. Apa namanya, segera saya jawab kalau misalnya ada pertanyaan terkait materi ini. Nanti materinya akan saya share juga melalui Pak Dwi atau Pak Riza. Mungkin begitu aja Pak ya, Pak Dwi ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Dwi? Terima kasih Pak Singgi materinya hari ini. Dari teman-teman mahasiswa mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas atau seperti apa? Untuk materinya ini nanti seperti apa prosesnya Pak Singgi? Slide-nya ini. Saya akan share PDF sama ini Pak, sampel code yang ini Pak, yang saya bikin. Oke, oke, oke. Aman berarti. Teman-teman nanti jangan lupa untuk setiap tadi itu kalau bisa dikerjakan mandiri gitu untuk latihan, kemudian mencoba-coba. Prosesnya intinya kan ATM ya Pak Singa ya, amati tiru modifikasi supaya bisa lebih lebih paham. Kalau cuma dilihat saja ya nggak ada yang bisa diambil isinya nanti. Ya, Betul Pak. terima kasih untuk Pak Singgi. Pertemuan kali ini kita akhiri, kita lanjutkan di pertemuan minggu depan seperti itu ya. Teman-teman terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi presensinya. Ini langsung saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi ya teman-teman, Pak Dwi, Pak Priza karena terlambat. Iya, iya, Terima nggak kasih apa-apa. banyak. Terima kasih banyak.